perburuan mutiara dari timur, dan perebutan hegemoni. Coba amati baik-baik gambar peta berikut. Peta tersebut menggambarkan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Garis bawah berwarna hijau menggambarkan proses perjalanan laut bangsa Portugis. Simbol garis lurus titik-titik berwarna biru menunjukkan proses perjalanan laut bangsa Spanyol. Simbol garis lurus seputus-seputus warna hitam menunjukkan kedatangan bangsa Inggris. Dan garis titik-titik warna merah menggambarkan proses perjalanan bangsa Belanda menuju Indonesia. Perlu disadari bahwa Nusantara atau Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah, bagaikan mutiara dari timur. Tanah Nusantara memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, hasil dan persediaan tambang ada di mana-mana, hasil pertanian pun melimpah. Begitu juga hasil perkebunan seperti rempah-rempah selalu menggugah selera. Sungguh Tuhan Yang Maha Pemurah telah menganugerahkan bumi Nusantara yang kaya ini untuk kita semua. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmatnya. Caranya, dengan menjaga dan melestarikan kekayaan alam semesta Nusantara ini. Kekayaan dan keindahan tanah Nusantara itu pula yang menarik dan menggiurkan bangsa-bangsa lain untuk datang. Sekarang mereka datang ke Indonesia, ada yang sebagai wisatawan, ada sebagai penanam modal, ada yang bekerja seperti konsultan, dan lain-lain. Tetapi dalam perjalanan sejarah Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa asing terutama Eropa di Nusantara yang dimulai abad ke-16 ternyata telah membawa sebuah perubahan besar dengan terjadinya suatu masa penjajahan bangsa Barat. Nah, bagaimana proses datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Ikuti uraian berikut. Motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudera. Aktivitas penjelajahan samudera ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Pertanyaannya adalah, daerah mana yang dimaksud dunia baru itu? Yang dimaksud dunia baru waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timurnya Eropa. Wilayah itu sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksudkan itu adalah rempah-rempah seperti cengkih, lada, dan pala. Mengapa orang-orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Orang-orang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Kemudian dari mana asal rempah-rempah itu? Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia. Bagaikan memburu mutiara dari timur, orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Sejarah umat manusia sudah sejak lama mengglobal. Peristiwa sejarah di suatu tempat sangat mungkin terpengaruh atau menjadi dampak dari peristiwa lain yang terjadi di tempat yang cukup jauh. Perkembangan ini sudah sangat nyata seiring dengan semakin ramainya perdagangan melalui jalur sutera. Kehidupan global semakin berkembang dengan maraknya penjelajahan samudera orang-orang Eropa ke dunia timur. Begitu juga peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah ikut meningkatkan kehidupan, petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni.
Bertahun-tahun lamanya Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Barat, Eropa dan Timur. Salah satu kota pusat perdagangan itu yang terkenal adalah Konstantinopel. Banyak jenis komoditas di pasar Konstantinopel. Misalnya batu mulia, emas dan perak, gading, dan juga yang penting rempah-rempah. Para pedagang dari Barat atau orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah lebih mudah dan dengan harga lebih murah. Namun, setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Portugis juga telah menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan mereka terkait dengan goal, memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory, memburu kejayaan, superioritas dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai Raja Kristen yang berkuasa di timur. Berikut ini akan dijelaskan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara. A. Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, sekarang terkenal dengan sebutan Portugal. Manuel L. Raja Portugis tersebut kemudian memanggil pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera mencari tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah. Pada tahun 1488 karena serangan ombak besar terpaksa Bartolomeus Dias mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Ia tidak melanjutkan penjelajahannya tetapi memilih bertolak kembali ke negerinya. Pada Juli tahun 1497 Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudera. Pada tahun 1498 rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Ada pemandangan yang menarik dari kedatangan rombongan Vasco da Gama ini. Mereka ternyata sudah menyiapkan patok batu yang disebut Batu Padrau. Batu ini sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah yang disinggahi kemudian dipasang patok Batu Padrau sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Pada tahun 1511 armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai Tanah India, Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya, mutiara dari timur, yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. B. Spanyol. Sebelum orang-orang Portugis berangkat memulai penjelajahan samudera, sebenarnya sudah lebih dulu Spanyol berangkat berlayar mencari tempat penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur, disebut Tanah Hindia.
Orang-orang Spanyol yang diprakarsai Christopher Columbus merencanakan melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah. Sebelum berangkat, Columbus menghadap kepada Ratu Isabella untuk mendapat dukungan termasuk fasilitas. Ratu Isabella mengizinkan dan menyediakan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus ini dapat berhasil. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru telah mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudera ke timur. Apalagi Columbus belum berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magalhaes atau umum menyebut Magalhaens. Ia juga disertai oleh seorang kapten kapal yang bernama Jan Sebastian Elcano, Belanda. Pada tahun 1594 Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Pada tahun 1595 pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyem memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596 Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten, Inggris. Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, perdagangannya di dunia timur ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company (EIC) pada tahun 1600. Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali tahun 1579 dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604 misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, Jayakarta.